Perkenalkan, nama saya Alfred Jose Tangpubulon dari 12 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Yang pertama, menurut tabel 3.1 yaitu kelompok akun yang terdiri dari aset atau harta. Apabila terjadi penambahan, maka posisinya harus di debit, dan apabila terjadi pengurangan, posisinya harus di kredit. Dan ketika terjadi saldo normal, maka posisinya harus di debit. Yang berikutnya ada kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang apabila terjadi penambahan, posisinya harus di kredit, dan apabila terjadi pengurangan, posisinya harus di debit. Dan ketika terjadi saldo normal, posisinya harus di kredit. Yang selanjutnya ada modal. Modal ketika terjadi penambahan, maka posisinya harus di kredit. Dan apabila terjadi pengurangan, maka posisinya harus di debit. Dan ketika terjadi saldo normal, maka harus di kredit. Yang berikutnya ada prive. Prive ketika terjadi penambahan, maka posisinya harus di debit. Dan apabila terjadi pengurangan, maka posisinya harus di kredit. Dan ketika terjadi saldo normal, maka posisinya harus di debit. Yang berikutnya ada pendapatan. Pendapatan ketika terjadi penambahan, maka posisinya harus di kredit, dan ketika terjadi pengurangan, maka posisinya harus di debit. Dan ketika terjadi saldo normal, maka posisinya harus di kredit. Yang terakhir ada beban. Beban ketika terjadi penambahan, maka posisinya harus di debit. Dan ketika terjadi pengurangan, maka posisinya harus di kredit. Dan ketika terjadi saldo normal, maka posisinya harus di debit. Berikut penjelasannya. Jumlah penambahan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar dari jumlah pengurangannya. Oleh karena itu, saldo normal akan selalu positif. Misalnya jumlah debit pada akun aset biasanya lebih besar daripada jumlah pengurangannya. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan tabel 3.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa sisi sebelah debit digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat bertambahnya nilai akun aset atau harta dan beban. Yang kedua, mencatat berkurangnya nilai akun kewajiban atau hutang, modal, dan penghasilan. Adapun sebelah kredit digunakan untuk mencatat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat bertambahnya nilai akun kewajiban atau hutang, modal, dan penghasilan. Yang kedua, mencatat berkurangnya nilai akun aset atau harta dan beban. Jika aturan debit mengkredit dihubungkan dengan persamaan dasar akuntansi, maka tampak sebagai berikut, yaitu aset ketika terjadi penambahan maka posisinya harus di debit, dan terjadi pengurangan maka posisinya harus di kredit. Dan kewajiban apabila terjadi penambahan maka posisinya harus di kredit, dan apabila terjadi pengurangan maka posisinya harus di debit. Dan modal apabila terjadi penambahan maka posisinya harus di kredit, dan apabila terjadi pengurangan maka posisinya harus di debit. Berikutnya pendapatan. Pendapatan ketika terjadi penambahan maka posisinya harus di kredit, dan apabila terjadi pengurangan maka posisinya harus di debit. Yang terakhir ada beban. Beban apabila terjadi penambahan maka posisinya harus di debit, dan apabila terjadi pengurangan maka posisinya harus di kredit. Aturan saldo normal dan persamaan dasar akuntansi adalah dua kunci yang mutlak harus diketahui apabila dipahami sebelum menginjak ke setiap tahap dalam proses akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih.